Kamu namanya siapa, Nak? Adnan. Adnan, Masya Allah. Pegang. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa, Adnan? Ultraman. Ultraman. Ultraman ki nyambet gawene napa? Coba aku tanya, yang menggaji Ultraman siapa? Gak tahu. Gak tahu. Pokoknya nih. Ya. Pegang. Kamu cita-citanya apa, Nak ganteng? Apa Upin Ipin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam tak doakan banyak uangnya, banyak rezekinya, barokah umurnya. Ngucap salam itu hukumnya sunnah, tapi jawabnya hukumnya wajib. Berarti jenengan ketika bertemu dengan saudaranya, ada saudaranya bilang assalamualaikum, jenengan tidak menjawab, dosa atau tidak? Dosa. Berarti kalau ada yang salam itu memang harus dijawab. Ada salam yang boleh tidak dijawab. Salam apa itu? Salam dari laki-laki yang niatnya menggoda. Assalamualaikum. Apakah boleh tidak dijawab? Boleh. Tapi kalau salamnya sesama saudara, laki-laki ke perempuan yang dengan niat tanpa ada menggoda atau niat tertentu, silaturahim saja, boleh dijawab. Sebagaimana kita tahu bahwa identitas orang Islam itu ketika bertemu dengan saudaranya adalah mengucapkan salam. Berarti di sini kalau bahasa Jawa nggak paham? Nggak paham. Paham? Dikit-dikit ya? Saya mohon maaf karena saya mobilitasnya sehari-hari pakai bahasa Jawa. Saya kalau bahasa Madura nggak bisa, tapi saya tetap berusaha untuk ngomong bahasa Indonesia agar jenengan tetap bisa paham apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada bahasa Jawa yang jenengan tidak paham, jenengan tinggal kasih ekspresi begini. Nanti biar saya yang menjelaskan. Oh berarti nggak paham. Karena kan bagaimanapun juga Indonesia ini kaya dengan budaya, kaya dengan tradisi, kaya dengan suku. Berbagai suku semuanya bisa kumpul jadi satu hidup bersama. Itulah Indonesia. Ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Cina, semua kumpul jadi satu saudara. Apalagi yang agamanya Islam ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ibu-ibu kalau ketemu sama tetangganya ya assalamualaikum gitu ya. Oh alhamdulillah, gak percaya sama sekali. Sebelum saya lanjutkan, jenengan coba ikuti setelah saya. Assalamu. Ayo, assalamu. Kalau orang Jawa biasanya pondok pesantren Jawa itu kalau maknani begini. Assalamu utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetap ingatasi sira kabeh. Makna Indonesianya semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Kalau orang Jawa bilang assalamualaikum, berarti artinya moga-moga selamat. Nah kayak gitu. Kalau Madura apa? Moga-moga selamat apa? Hah? Baca ya itulah pokoknya. Itulah. Semoga selamat. Orang Jawa bilang moga-moga selamat. Jadi saya mendoakan jenengan selamat, jenengan mendoakan saya selamat. Maka beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya Selamat. Soalnya dia apa-apa tetap selamat. Masih kepleset tetap, jongkir tetap. Ada yang di sini suaminya namanya Selamat?
Lebih beruntung lagi kalau ada ibu-ibu punya suami namanya Untung. Meskipun dagang, dodolan, jualan, apa orang Madura kalau bilang jualan apa? Jualan. Meskipun jualan gak laku tetap untung karena namanya memang untung. Lebih beruntung lagi ibu-ibu yang punya suami namanya Urip. Masih mati tetap urip. Jadi salam itu doa yang dikumpulkan jadi satu. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi. Ayo, warahmatullahi. Dan rahmatnya Allah. Berarti maknanya semoga keselamatan kecurahkan kepadamu, begitu juga rahmatnya Allah, wabarakatuh. Dan barokah. Kita seringkali mendengar minta barokah, sering ya? Saya minta barokahnya. Jenengan tahu nggak apa makna barokah itu? Nggak tahu. Pokoknya minta barokah, yang penting minta barokah. Jadi begini, perbedaan orang yang dapat barokah dengan yang tidak dapat barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada orang minta barokah, lalu besok dia menjadi lebih baik lagi, entah sejengkal sejentik kebaikannya, berarti hidupnya dinamakan hidup yang barokah. Karena kebaikannya bertambah. Tapi kalau ada orang, saya minta barokah, tapi hidupnya bukan tambah baik, tapi malah tambah buruk, berarti bukan hidup yang barokah. Do you understand? Yes. Paham gak paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Jadi begini, mudahnya. Kalau jenengan lihat ada orang, kok setiap hari kok tambah baik. Biasanya kebaikan itu kan tidak langsung terlihat. Sedikit demi sedikit berproses, tiba-tiba ada orang sukses, kok kebaikannya bertambah, berarti dia hidupnya barokah. Contoh, ada orang tambah kaya, rezekinya tambah deres, kok tambah dermawan. Orang Madura bilang dermawan apa? Langge. P apa B? Lambe. Kalau jenengan lihat ada orang kaya kok tambah lambek. Ya, itu sampai muncrat. Ada orang kok tambah kaya, tambah dermawan, berarti rezekinya rezeki barokah. Nah, paham ya? Berarti kalau ada orang kaya tambah lama tambah kaya kok tambah pelit. Naudzubillah, berarti rezekinya belum barokah. Paham? Lagi. Ada orang pinter. Dia tambah pinter setiap hari, tambah pinter, ilmunya manfaat. Semakin manfaat ilmunya, dia sebarkan ilmunya. Berarti ilmunya ilmu barokah. Ada orang punya ilmu, tapi dia nggak mau bagi-bagi. Kan ada bu, orang itu nggak mau bagi-bagi ilmu. Dia cuman kepengen dirinya sendiri yang pinter. Ada? Ada. Berarti ilmunya belum barokah. Ada, jadi namanya barokah itu bertambah. Ada orang tambah tua, tambah semangat ke masjid, berarti umurnya umur barokah. Ada ibu-ibu kok tambah suwe, tambah lama, kok tambah lemu, berarti itu namanya ibu-ibu gembrot. Barokah tekondi. Enggak ada daging barokah tekondi. Loh, terus berarti kalau gemuk nggak boleh? Boleh. Saya cuman mengingatkan, gemuknya orang sekarang dengan orang zaman dulu tuh beda. Kalau orang zaman dulu, kalau jenengan pernah dengar nggak? Wong zaman biyen niku akeh wong loro mergo kekurangan mangan. Wong saiki akeh wong loro mergo kakean mangan. Coba jenengan cek makanan jenengan. Biasanya rata-rata penyakit itu penyebabnya makanan.
Dari mulai penyakit asam urat, darah tinggi, kolesterol, semuanya penyebabnya makanan. Karena makanan sekarang itu aneh-aneh luar biasa. Padahal kalau orang zaman dulu makanan itu nggak neko-neko. Telo, tahu telo? Apa orang Madura bilang telo apa? Sableng. Ya, sableng. Oh, sabreng. Telo, orang dulu itu gedang, pisang digodok itu loh, Bu. Nah, apa di sini gedang apa? Gedung. Ngapunten, jenengan kok ngomong bahasa Madura ke saya kok kayak orang marah-marah ya? Oh, memang logatnya. Nggih, kadang-kadang kita salah paham melihat orang itu kadang iki marah-marah iki padahal memang logatnya begitu dan dia posisi tidak marah. Ya memang logatnya saja. Sekali lagi saya ucapkan salam, yang jawab salam tak doakan bisa ziarah Makkah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, kang kaula takzimi, kaula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus tak lupa ingkang kaula hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh warga jamaah warga Kecamatan Kedung Jajang, Desa Pandan Raya. Ingkang kaula hormati Bapak Bupati, Bupati hadir mboten? Mboten. Pak Camat hadir. Pak Camat hadir. Oh, Masya Allah, di mana? Oh, di ruangan. Tak lupa ingkang kaula hormati Bapak Camat Kedung Jajang, Bapak Syamsul Nurul Huda SE. Tak lupa ingkang kaula hormati Bapak Kepala Desa Pandan Raya, Bapak Pait Haryanto, perangkat RT, RW dan Linmas Desa Pandan Raya. Lalu, lah iya toh Bu. Tak lupa ingkang kaula hormati Kapolsek Kedung Jajang dan Posramil Kedung Jajang, Kepala KUA Kedung Jajang, anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Ibu Nyai DRA Nur Hudayati. Tak lupa ingkang kaula hormati pengasuh Pondok Pesantren Putri Nurut Tauhid, Ibu Nyai Fatimatuz Zahra lan seluruh duriyahipun. Tak lupa ingkang kaula hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kedung Jajang, Al Ustadz Ismam, ingkang kaula hormati Ranting Nahdlatul Ulama Desa Pandan Raya, Saya tadi ngomong apa? Enggak kok. Aku ngomongnya Pandan Sari. Tak lupa ingkang kaula hormati Ranting Nahdlatul Ulama Desa Pandan Sari, Rais Syuriah Kiai Muhammad Suraji, Kiai Abdul Wahid. Tak lupa Tanfidiyah Al Ustadz Nazizar. Tak lupa ingkang kaula hormati PC Ansor Lumajang Gus Izuddin Syarif. Tak lupa ingkang kaula hormati para guru ngaji guru TPQ Madrasah Se Desa Pandan Sari. Tak lupa ingkang kaula hormati Toga dan Thomas Se Kecamatan Kedung Jajang dan seluruh jamaah Pandan Sari yang sudah meluangkan tenaga, pikiran, harta, waktu untuk datang pada malam hari ini. Semoga diberikan lancar rezekinya. Datang ke pengajian begini itu kan perlu effort. Do you know effort? Effort itu usaha. Effort itu usaha untuk kita melakukan sesuatu. Makanya kalau ada anak muda perempuan bilang, ono wong lanang kok laki-laki ini nggak ada effortnya, berarti nggak ada usahanya.
Berangkat ke pengajian itu perlu usaha. Dari rumah milih baju, dari mulai milih kerudung, ada yang pakai bedak, ada yang ngapunten ini grup sholawat tak bedek ini ya, tak bedek. Jenengan tahu tak bedek? Grup sholawat tak bedek kudungnya anyar. Anyar. Oh wes suwe. Keliru berarti. Soalnya kadang-kadang wajah orang yang kerudungnya baru dengan yang tidak baru itu beda. Biasanya yang kerudungnya baru itu wajahnya lebih sumringah. Karena kerudungnya baru. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu tradisi di desa Pandansari. Orang Pandansari biasanya kalau pengajian begini sebentar apa lama? Oh biasanya kalau pengajian kayak gini lama? Oh Masya Allah. Selesainya biasanya jam berapa? Emangnya jenengan kuat? Sampai nanti kuat? Alhamdulillah, domble lambeku. Alhamdulillah. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul bersama, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ini insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jasmani sehat. Dijawab, jasmani sehat, rohani sehat, dompetnya. Yang dompetnya tidak sehat, semoga pulang pengajian dompetnya tebel isi uang. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita semua bisa bertemu dengan kondisi bahagia. Perlu diketahui bahwa seseorang tidak akan menemukan kebahagiaan sampai dia menemukan rasa syukur di dalam hatinya. Mau sebanyak apapun hartanya, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, tapi kalau di hatinya tidak ada rasa syukur, rasanya percuma, tidak akan menemukan kebahagiaan. Jenengan pernah ketemu mboten? Ada orang uangnya banyak, kaya raya, tapi hatinya sumpek. Apa? Kalau orang Madura sumpek apa? Sompek. Ada orang itu kaya raya tapi hatinya sompek. Kenapa? Karena sering membandingkan hidupnya, nikmatnya dengan nikmat orang lain. Ada orang itu uangnya nggak seberapa banyak, ya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi hatinya bahagia, senyum, guyang, guyu. Apa? Kalau orang Madura bilang guyang, guyu apa? Agelo. Senyum, padahal nggak punya uang. Hati senang walaupun tak pret. Loh kok malah tepuk tangan nih piye? Itulah kenapa kita semua harus di hati harus tetap ada rasa syukur, biar bisa menemukan kebahagiaan. Bahkan yang pengen nikmatnya ditambah, kalau yang ingin nikmatnya ditambah, caranya bagaimana? Caranya rasa syukur di dalam hatinya harus bertambah. Karena kalau nikmatnya kalau rasa syukurnya tidak bertambah, bukan Allah akan tambah nikmatnya. Allah tidak akan menambah nikmat jenengan, tapi malah mengirimkan azab. Na'udzubillahi min. Loh maksudnya bagaimana? La in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur maka akan ditambah. Yang kufur itu lawan katanya syukur. Kalau kufur itu sukanya selalu melihat kejelekan dari setiap momen. Jadi yang dilihat itu dari sisi buruknya terus. Apa? Kalau orang Jawa bilang ngersulo, sambat. Apa? Kalau orang Madura bilang apa? Aserok. Dikasih panas, aserok. Adem, aserok. Aserok, ya. Aserok. Kok. Hah? Aserong. Hah? Hurufnya apa? Hah? Aseroh. Kasih panas aseroh. Adem aseroh. Gerah. Gak punya uang. Utangnya banyak. Ada orang kayak gitu. Banyak. Biasanya orang kayak gitu tuh ciri-cirinya kerudungnya warna pink.
Ya kalau nggak warna pink biasanya kerudungnya warna coklat. Kalau nggak warna coklat biasanya kerudungnya warna hijau. Kalau nggak warna hijau biasanya kerudungnya warna kuta. Enggak. Hitam enggak. Pokoknya kalau ada yang ikut pengajian pada malam hari ini pakai kerudung hitam berarti dia cantik dan solihah. Kerudung hitam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita perbanyak rasa syukur agar nikmat kita selalu ditambah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Apalagi Bu, kita semua ini beruntung jadi umatnya Rasulullah. Beruntung sekali. Karena mau lewat jalur surga mana lagi kalau bukan lewat jalur syafaat Kanjeng Nabi. Jadi begini, ada istiqomah yang selalu saya lakukan setiap pengajian. Ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah, atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi nanti khusus sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus. Tidak sampai 5 menit, 2-3 menit saja. Nanti ganti-gantian dengan saya. Ini adalah bentuk istiqomah. Kenapa sih harus ada istiqomah? Jadi begini, kalau jenengan pengen doanya mandi, pengen doanya manjur, apa? Mandi itu apa ya? Kalau di sini apa? Mandi sama. Oh, mandi. Hanya di mana? Setelah mandi. Ya Allah. Kalau kepengen doanya mandi, caranya bagaimana? Jenengan salah satu caranya adalah dengan punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu amal ibadah yang dilakukan secara ajeg, terus menerus, continue, konsisten. Maksudnya contohnya bagaimana? Contoh, saya kepengen doa saya mandi daripada doa-doa orang-orang lain. Caranya bagaimana? Harus punya istiqomah. Karena istiqomah itu kalau dibicarakan, kalau diomongkan itu gampang, tapi susah dilakukan. Gimana pembetan? Maksudnya istiqomah bagaimana? Apapun, sak kerso jenengan, terserah. Saya sudah besok saya mulai istiqomah. Istiqomah apa ya? Sholat, contoh. Saya tidak pernah sholat sunnah. Besok saya akan mulai sholat sunnah. Istiqomah. Itu bikin doa mandi, bikin doa manjur. Oh saya sholat sunnah suka lupa. Ya sudah jangan sholat sunnah. Saya mau istiqomah puasa. Ibu-ibu biasanya puasa ya? Alhamdulillah. Puasa apa? Ramadan. Oh Senin Kemis, alhamdulillah saya istiqomah puasa Senin Kemis. Saya kalau puasa Senin Kemis gak bisa karena saya ada penyakit ini. Jangan dipaksa puasa. Kalau memang kesehatan tidak mendukung untuk melakukan puasa, jangan dipaksa. Apalagi ngapunten Bu, justru malah kadang tidak kita sadari puasa itu juga menyehatkan tubuh. Malah enteng. Apa? Orang Madura bilang enteng itu apa? Hah? Demak. Ya itulah pokoknya ya. Pusing aku. Itu enteng, di badan itu malah enteng. Oh saya istiqomah puasa tapi gimana saya nggak bisa belajar dulu pelan-pelan. Malah kalau puasa Senin Kemis itu kan bisa dibagi sama suaminya. Makanya bapak-bapak nyenen, ibu-ibu ngemis. Oh atau saya tidak bisa puasa Senin Kemis, saya bisanya itu yang enteng-enteng saja. Contoh, bangun malam. Ibu-ibu kalau malam bangun ya? Alhamdulillah. Ngapain? Pipis. Saya kalau malam bangun tapi ngantuk nggak bisa karena saya kerja dari pagi ke pagi. Jangan dipaksa. Ya sudah. Cari istiqomah yang gampang. Ada istiqomah yang gampang. Apa itu? Baca sholawat. Jenengan jangan muluk-muluk mau baca sholawat 1000 kali sehari. Kenapa? Kalau jenengan muluk-muluk dan tidak pernah melakukan, biasanya tidak bisa istiqomah. Karena apa? Terlalu berat. Sholawat 1000 kali. Besok aku sudah mulai sholawat 1000 kali. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Hari pertama berhasil. Hari kedua tidak sama sekali sampai setahun gak pernah baca sholawat. Berarti dimulai dari yang enteng-enteng. Oh aku sholawat sehari 3 kali. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Tapi continue. Tahu continue? Continue itu ya terus menerus. Apa terus menerus apa basa Madura nih?
Ya bener kan? Terus apa? Ros ngerosan. Jadi terus menerus. Itu lebih baik. Lu sedikit tok, 3 tok nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Jadi khusus sholawat ini khusyuk dulu sambil diangen-angen. Kepinginan apa yang jenengan kepingini di dunia? Kalau kepinginan di akhirat, segini banyaknya orang sudah pasti sama, kepingin masuk surga. Tapi kalau kepinginan di dunia sudah pasti banyak yang berbeda. Ada yang pengen badannya sehat, ada yang pengen anaknya soleh-solihah, ada yang pengen uangnya banyak, ada yang pengen suaminya enggak kok banyak piye toh, suaminya ganteng, ada yang pengen suaminya kaya. Jenengan kepengin suaminya ganteng apa kaya? Oh nggak bisa, dua-duanya nggak bisa. Harus pilih salah satu. Kan gini. Laki-laki itu punya kekurangan dan punya kelebihan sama seperti wanita. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada laki-laki wajahnya tampan rupawan tapi nggak punya uang. Ada laki-laki itu uangnya banyak tapi wajahnya koyok barongsai. Kira-kira jenengan kalau disuruh milih ganteng nggak punya uang apa uangnya banyak tapi kayak barongsai? Barongsai lah apa-apa. Operasi plastik. Itulah kenapa harus berbanyak rasa syukur. Alhamdulillah. Khusyuk dulu, khidmat dulu, fokus dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Semoga barokah bacaan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah
Sehat. Apalagi tak lihat wajah jenengan ini adalah wajah-wajah ahli syurga. Jenengan tahu tidak tanda-tanda ahli syurga itu ternyata sudah bisa dilihat sejak masih di dunia. Widih. Loh, apa iya? Iya. Saya melihat jenengan dari sini, itu saya sudah kelihatan. Oh, ini punya tanda-tanda ahli syurga. Apa sih tanda-tanda ahli syurga? Kata Rasulullah, ahli syurga itu ternyata ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? 1, wajhun malih. Wajahnya berseri-seri. Langsung pegang. Wajah berseri-seri itu yang bagaimana? Apa yang putih glowing? Bukan. Wajah berseri-seri itu ternyata wajah yang ketika dilihat dia menyenangkan mata. Nyenengno meripat, nyenengno ati. Jadi dilihat itu menyenangkan. Dilihat tersenyum. Itu wajhun malih. Kan ada Bu, orang itu gak bisa tersenyum kan ada. Mecucu. Ada. Biasanya yang suka mecucu itu laki-laki apa perempuan? Nah, biasanya yang suka mencucu itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu, jangan jawab ibu-ibu. Bapak-bapak, yuk. Biasanya yang suka mencucu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Wajhun malih itu yang wajahnya berseri-seri. Dipandang dia menyenangkan mata, tersenyum. Ada orang itu nggak bisa tersenyum. Biasanya bisa tersenyum kalau ketemu sama orang kaya. Jadi kalau ketemu sama wong biasa-biasa gak kaya biasanya mencucu. Kalau ketemu karo wong sugih, Masya Allah. Kok tambah cantik sampean Mbak? Ada orang kayak gitu. Orangnya ada di sini. Ikut pengajian. Kerudungnya warna pink. Jangan jawab hitam. Begini, peraturannya pokoknya kalau saya tanya kerudungnya warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya jangan hitam. Gak boleh. Baleni maneh. Ada orang itu mau nyapa itu cuman sama yang kaya-kaya toh. Jadi kalau sama yang kaya dia murah senyum, kalau yang nggak punya uang, kelihatan miskin, melarat, dia nggak mau senyum. Ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna. Yes, aku pulang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau orang Jawa bilang biasanya kalau ketemu sama orang gitu, monggo gitu. Kalau orang Madura apa? Toreng. Hurufnya R. Oh, toreng. Senyum. Jenengan ketemu orang suka senyum gitu, suka apa enggak? Suka. Makanya ketemu sama orang kita harus tunjukkan wajhun malih, wajah yang berseri-seri, dipandang menyenangkan. Ketemu dengan tetangganya. Ketemu dengan teman. Siapa ngomong gila itu? Itu bukan gila, aku tahu arti gila. Gila tuh gendeng toh. Kok bisa ada yang muni gila? Itu enggak, ya sekarang gini aja, coba tak tanya. Kira-kira jenengan dengan orang gila yang masuk surga duluan siapa? Orang gila. Kenapa ayo? Karena suka tersenyum wajhun malih. Jadi ketemu sama orang, jadi begini Bu, saya cuman pesan aja. Kalau jenengan melihat ada orang gila, itu ahli syurga. Jangan diintimidasi, jangan diolok-olok. Bagaimana sikap kita kalau ada orang gila, jenengan datangi, guyu bareng. Ya pada gila. Alhamdulillah. Jadi wajhun malih itu kata Rasulullah. Terus bagaimana ahli surga itu ciri-cirinya? Selain wajhun malih, lisanun fasih. Setiap yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata baik. Apalagi pada malam hari ini adalah acaranya dalam rangka Maulid Nabi. Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Muslimat, Babul Jannah, Tulugasi, Tulu Kulu. Angele Tugulasi Barat. Oh, ini namanya Desa Tugulasi.
Oh, dusun Tugulasi, desa dan Sari, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Loh, lah terus kalau peringatan Maulid Nabi begini itu gunanya apa sih? Jadi begini Bu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama seseorang yang dia cintai, dia sukai, dia idolakan selama di dunia. Jadi misalkan jenengan mengidolakan artis, maka di akhirat kelak jenengan juga akan dikumpulkan bersama artis yang jenengan idolakan. Maka jenengan jangan khawatir ketika di dunia jenengan suka dengan seseorang, terus jenengan kepengen dikumpulkan bersama dia. Bisa, besok di akhirat dikumpulkan. Loh begitu ya? Iya, karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kira-kira kalau ibu-ibu ini idolanya siapa idolanya? Jenengan tahu tidak kalau Umi Laila ini tempatnya belum jelas. Entahkah di surga, entahkah naudzubillah jangan sampai di neraka. Sedangkan kalau jenengan cinta kepada Umi Laila, tempatnya belum jelas. Jenengan akan dikumpulkan bersama dia, si Umi Laila. Tempatnya nggak jelas, maka jangan sampai salah menjatuhkan rasa cinta. Jenengan harus cinta kepada orang yang bisa membawa jenengan ke surga. Rasulullah, Kanjeng Nabi. Kalau jenengan cinta kepada Rasulullah, jenengan tidak perlu menebak-nebak. Ini mau masuk neraka apa masuk surga? Sudah pasti masuk surga. Karena cintanya kepada Rasulullah. Kalau jenengan kepada Umi Laila. Oh, siapa ngomong belum tentu. Jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Bentuk cinta kita adalah dengan cara banyak-banyak membaca Ibu-ibu biasanya sehari semalam sholawat berapa kali? Oh ya nggak ngitung ya. Saking banyaknya. Masya Allah, kelihatan bohongnya. Loh, terus bagaimana selain membaca sholawat? Kalau misalkan kita cinta kepada Rasulullah, baca sholawat saja, tidak sholat, bagaimana? Ya tidak boleh, tetap sholat harus. Kalau di sini masjidnya di mana Bu? Oh di sana. Biasanya masjid di sini sepi apa rame? Oh rame ya, Masya Allah. Yang jamaah di sini biasanya ya segini banyak yang ngenten ya. Oh alhamdulillah. Berarti masjid sampai penuh gitu ya? Jamaah sampai di luar-luar, nggak ada yang di dalam sama sekali. Loh Bu, ternyata kulon jenengan ini kadang-kadang tidak sadar meremehkan yang namanya sholat. Padahal sholat itu kewajiban semua umat muslim. Saking sibuknya dengan pekerjaan sampai kulon jenengan meninggalkan sholat. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Saya tuh repot, di jalan itu saya sudah repot. Saya tuh sibuk. Padahal sholat itu Bu, ngapunten, dari segi manapun, dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Apa iya? Iya, bahkan orang sakit sekalipun tidak boleh meninggalkan sholat. Jenengan mau alasan apa? Saya tidak sholat karena saya tidak bisa berdiri. Terus gimana? Boleh meninggalkan sholat? Tidak boleh. Gimana caranya? Duduk. Saya tidak bisa duduk. Tidur. Boleh. Madep kanan. Saya tidak boleh madep kanan. Gini saja, boleh. Tangannya tok yang gerak. Tangannya nggak bisa gerak. Mate. Belum mate. Tangannya nggak bisa gerak. Gimana caranya? Isyarat dari hati. Jadi cuman ini tok, matanya tok yang ketip-ketip. Jadi gini, boleh. Kalau memang tangannya sudah nggak bisa gerak, tubuhnya sudah nggak bisa gerak, matanya saja yang gerak. Bahkan orang lumpuh sekalipun tetap wajib sholat Bu, ketip-ketip matanya. Apa? Kalau orang Madura ketip-ketip apa? Debe. Hah? Enggak, apa-apa serius. Gedeben. Terus saya cuman bisa gedeb-gedeben. Gimana? Ya nggak apa-apa, sah. Saya nggak bisa gedeb-gedeben.
Mateh enggak. Mecicil. Melorok. Apa? Madura melorok apa? Mendelik. Loh sholat mendelik boleh? Boleh. Enak. Malaikat tinggal nyulek. Mau alasan apa? Jenengan tidak sholat mau alasan apa? Saya itu perjalanan jauh. Jadi kalau sholat itu takut nggak nutut perjalanannya. Jenengan tahu tidak bahwa sholat itu ternyata masih dikasih keringanan. Apa? Ada yang namanya jamak. Apa Bu? Oh berarti sholat itu boleh jamak. Jadi begini, ada istilah jamak, ada istilah qashar. Kalau jamak itu menggabungkan waktu sholat. Jadi waktu sholatnya digabung. Boleh? Boleh. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh? Enggak. Habis sholat isya, aku sholat subuh sekarang. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Oh, setelah ikut pengajian pulang. Kemarin itu Umi Laila bilang kalau sholat itu boleh digabung. Ya wes. Usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu Akbar. Itu langsung dicatat sama malaikat. Stres. Gak boleh. Jadi yang boleh digabung itu ada ketentuannya. Subuh dengan asar. Duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Loh, terus bagaimana sholatnya di waktu yang apa? Jenengan kira-kira waktunya yang senggang yang mana? Kalau jenengan sholatnya di awal itu namanya takdim. Kalau sholatnya di akhir namanya takhir. Sholat di awal di akhir itu maksudnya gimana? Gini, duhur dengan asar. Yang awal yang mana? Duhur. Berarti yang akhir yang asar. Kalau sholatnya di waktu asar berarti namanya takhir. Maghrib dengan isya. Yang akhir yang mana? Isya. Yang awal yang mana? Maghrib. Kalau sholatnya di waktu maghrib berarti namanya takdim. Do you understand? Lah terus gini, saya itu tetap nggak bisa meskipun sudah dijamak, saya itu buru-buru karena ini penting sekali. Masih ada keringanan. Apa? Qashar. Kalau jamak itu menggabungkan waktu sholat, kalau qashar itu meringkas rakaat sholat. Yang contoh duhur 4 jadi 2. Penak toh? Nah. Asar 4 jadi 2. Maghrib 3 jadi siapa ngomong 1,5 itu? 1,5 piye? Enggak, kalau khusus maghrib jadi yang boleh di qashar itu hanya yang rakaatnya 4 saja. Kalau maghrib tidak boleh. Berarti isya boleh? Boleh. 4 jadi 2. Subuh? Enggak boleh. Makanya orang yang bangun subuh itu kan pangapunten, luar biasa. Apalagi yang sholat sebelum subuh. Pahalanya dunia dan seisinya. Karena apa? Karena memang waktu subuh itu waktu yang paling susah. Bangun susah. Adem. Ya Allah, ngapunten sangat Bu. Kadang-kadang kita itu seringkali tidak sadar. Mudah meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya semoga kita semua tetap istiqomah, selalu melakukan kebaikan, selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Amin Allahumma amin. Jadi yang penting baca sholawat. Loh kenapa sih kok harus baca sholawat? Itu bukti cinta kita. Loh memangnya kenapa kalau nggak baca sholawat? Jenengan tidak baca sholawat, Rasulullah tidak rugi. Yang rugi jenengan sendiri. Kenapa begitu? Coba bayangkan Bu, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan, tapi Allah juga ikut melakukan, cuman sholawat. Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah menyuruh kita membaca sholawat, Allah sendiri membaca sholawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya. Allah dan malaikatnya membaca sholawat. Kok kita ngaku umatnya tapi tidak membaca sholawat? Do you understand? Orang sini tuh pinter bahasa Inggris semuanya ya?
Lah itu buktinya yes gitu. Oh yes sama no tok. Walah mbok karo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus selain membaca sholawat bagaimana? Berproses setiap harinya untuk menjadi pribadi yang barokah, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Jadi yang menentukan tubuh itu baik atau tidak itu ada satu hal. Apa itu? Inna fil jasadi mudghah. Jadi kalau jenengan ketemu ada orang baik itu tergantung satu hal. Ada orang jelek tergantung satu hal. Apa itu mudghah? Di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza shaluhat jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini baik, satu tubuh ikut baik. Kalau segumpal darah ini jelek, idza fasadat jasadu kulluh, jelek, maka satu tubuh ikut jelek. Apa segumpal darah itu? Hati. Apa Bu? Hati. Makanya hati-hati dengan hati. Kalau masalah hati ini agak sensitif. Bahkan Rasulullah saja berkata bahwa hati itu kama yasdaul hadid. Hati itu ternyata bisa berkarat. Apa itu? Berkarat. Berkarat itu karatan. Apa ya? Aye. Yaye. Yaye. Apa sih? Yeyeng. Hati itu ternyata bisa yeyeng itu. Berkarat. Loh, siapa yang bilang? Rasulullah. Sampai ada sahabat itu penasaran. Datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum. 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 Kom. Jenengan sudah ngantuk apa belum? Kalau ada salam dijawab ya. Biar saya nggak kayak ngomong sendiri. Assalamualaikum. Kalau tradisi Surabaya tempat saya biasanya kalau ada assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo gitu biasanya. Monggo diunjuk, tore. Ya diminum dulu, monggo, ya monggo. Insyaallah diminum dulu, monggo silakan, monggo nggih. Aduh, tolong. Lah, monggo. Yo, tore. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Siapa ngomong bocor? Alhamdulillah, Bon. Hati itu ternyata bisa berkarat. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kau berkata bahwa hati itu ternyata bisa berkarat. Iya. Fama jilauha. Lalu obatnya apa ya Rasulullah? Kalau hati sudah terlanjur berkarat. Rasulullah mengatakan bahwa obatnya ada 2. Ada berapa? Onok piro? Nah, dicocokno bosone. Ada berapa? 2. Ada berapa? Bener-bener 4? Onok piro? Wonten pinten? Bisa ya? Memang orang Madura sekarang itu banyak yang bisa bahasa Jawa. Cuman mungkin bahasa Jawa yang bisa itu bahasa Jawa yang ngoko-ngoko gitu loh. Di Surabaya kan juga banyak orang Madura yang sudah, maksudnya bahasa Jawa sudah leko. Justru orang Jawa yang nggak bisa bahasa Madura. Kadang saya tuh kalau ngomong sama orang Madura, berasa dimarahi saya tuh. Oh, kok marah-marah. Ternyata memang ini, apa ya, nggak niat marah, memang ya logatnya memang begitu. Ya kalau kan ada turunan Madura kakek-kakek, tapi kalau nggak tahu. Saya tuh Jawa, ibu Jawa semua. Jadi nyampe mana ya? Jawa. Enggak, bukan Jawa. Kita bahas apa tadi? Obat. Orang ngerungokno ki. Obat. Jadi obatnya apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ada 2 obatnya. Apa itu obatnya ya Rasulullah? Fama jilauha. Obatnya ada 2. 1, berzikir kepada Allah. 2, membaca Al-Quran.
Berzikir kepada Allah bagaimana ya Rasulullah? Kita itu seringkali tidak sadar Bu, bahwa di Islam itu sudah diatur sedemikian rupa untuk senantiasa menyebut asma Allah. Mau melakukan sesuatu ngucap Bismillahirrohmanirrohim. Dapat nikmat ngucap Alhamdulillah. Melihat ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah ngucap Subhanallah, Masya Allah. Sudah diatur sedemikian rupa. Ada Allahnya semua. Dapat musibah sekalipun ngucap Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman seringkali kita tidak terbiasa. Bahkan kadang-kadang kita itu malah justru mengucapkan yang selain asma Allah. Kenapa Bu? Kejut? Kaget? Coba saya tanya, ketika jenengan tadi kaget, apa yang keluar dari mulut? Astagfirullah. Curut. Itu kan tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Makanya harus hati-hati. Janji Allah, ana jali suman dzakaroni, aku bersama dia yang senantiasa mengucap namaku. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Lalu apa obat selanjutnya? Baca Al-Quran. Ibu-ibu biasanya sehari semalam Al-Quran berapa kali? Oh, Masya Allah. Lo tahu itu apa? Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu itu nggak pernah. Ya sudah, kalau misal memang saking sibuknya, minimal mata jangan sampai tidak kelihatan Al-Quran. Jadi taruh di ruang tamu, biar selalu kelihatan. Lo nggak apa-apa, jangan ambil wudhu, terus dibuka Al-Qurannya. Oh, masih ada tulisannya, tutup lagi. Daripada nggak dipegang sama sekali. Percuma saya baca Al-Quran, saya juga nggak paham artinya apa yang dibaca. Loh, jangan bilang percuma Bu, tidak ada yang percuma. Daripada jenengan tidak membaca Al-Quran, baca saja. Tidak tahu maknanya, baca saja. Kalau jenengan tahu Bu, jadi seringkali ada orang itu tidak mau melakukan dzikir, baca Al-Quran karena tidak tahu maknanya. Baca Al-Quran tidak mau karena saya tidak tahu maknanya. Percuma saya baca Al-Quran, nggak paham. Dzikir, percuma saya dzikir, saya nggak paham dengan apa yang dibaca. Lo nggak apa-apa, kan proses. Nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Dilakukan saja, nanti proses sambil belajar. Kan pelan-pelan, ya Bu, nggih? Kalau orang Jawa bilang alon-alon. Apa? Kalau orang Madura bilang on-la-on. Lola, itulah pokoknya. Pelan-pelan Bu, proses. Ada perempuan nggak pernah pakai kerudung. Sehari-hari nggak pernah pakai kerudung. Tapi kalau di sini semuanya pakai kerudung ya. Oh iya, ini semuanya pakai, tak lihat alhamdulillah. Nggak tahu kalau di rumah gimana. Ada perempuan nggak pernah pakai kerudung. Tiba-tiba dia datang ke pengajian pakai kerudung. Tolong untuk tidak keluar dari mulut kita. Tumben. Apa? Nek Madura tumben apa? Bu Renah. Tumben, jangan sekali-kali bilang kata tumben. Dia sedang berproses pelan-pelan. Gak pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Jangan bunyi tumben. Yang keluar dari mulut kita, alhamdulillah. Besok dia lepas lagi, terus dia pakai lagi, proses pelan-pelan. Ada orang pelit juara 1 tingkat internasional. Namanya tidak pernah disebut di masjid, kotak infak tidak pernah tersentuh oleh tangannya. Tiba-tiba nama disebut di masjid. Ibu Sri. Oh, ada yang namanya Sri. Ya wes, ojo Sri. Ibu Siti. Ibu Plekenut. Ada? Ibu Plekenut. Sodako jariah 10 juta rupiah. Jangan keluar dari mulut tumben. Maka yang keluar dari mulut harusnya alhamdulillah. Itu namanya menghargai proses. Baca Al-Quran tidak tahu maknanya, baca saja.
Zikir tidak tahu artinya, baca saja zikir. Jenengan kira orang yang mimpin zikir di panggung itu paham artinya? Belum tentu. Kadang cuma menang gaya netok. Monggo ibu-ibu kita berzikir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya artinya apa? Gak tahu. Lah terus masa gak boleh zikir? Ya boleh, monggo silakan. Gak tahu artinya gak apa-apa, proses. Jenengan saya menggambarkannya biasanya begini. Anak-anak muda itu sekarang kan suka lihat apa dangdut itu lho Bu. Apa sih? Ya ono orkes. Bukan, orkes. Ono panggungnya dangdut kan suka. Itu mereka itu kadang-kadang ada yang memang suka musiknya saja. Dia nggak tahu yang nyanyi siapa, lagunya apa, dia nggak tahu. Ya padahal saawak joget kabeh. Kepalanya joget, tangannya joget, badannya bokonge. Coba tanya, yang nyanyi siapa? Gak tahu. Lagunya apa? Gak tahu. Syairnya apa? Gak tahu. Pokoknya. Astagfirullahaladzim. Loh, dia itu cuma suka sama lagunya tok. Sampai ono lagune, jenengan tahu tak? Orang ngerti lagune, orang ngerti syaire, sing penting aku. Loh, kok pinter? Loh, dia tuh nggak tahu yang nyanyi siapa, lagunya apa. Dia tuh cuma suka saja sama seperti sholawat. Ngapunten nggih? Jenengan kira yang di belakang saya yang suaranya enak-enak ini tahu artinya yang dibaca? Belum tentu. Kadang menang gaya neto. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah. Tanya artinya apa? Gak tahu. Lah terus gimana? Ya gak apa-apa, pokoknya sholawat. Kok joget piye sih? Gak tahu artinya, gak apa-apa. Tola'al badru alaina ya Rasulullah. Tanya artinya apa? Gak tahu. Yang penting sholawat. Do you understand? Daripada tidak membaca sholawat, tapi tolong untuk tidak stuck. Maksudnya bagaimana? Gak tahu artinya katanya gak apa-apa kok. Iya, tapi berproses, belajar pelan-pelan. Sekali-kali jenengan baca Al-Quran pakai artinya. Kan obat hati. Hatinya berkarat, tombo ati tahu? Iku limo perkara kaping pisan maca Quran sak maknane sama artinya. Tidak tahu artinya, tidak masalah. Yang penting baca Al-Quran. Zikir. Ibu-ibu zikir. Tahu artinya? Enggak tahu. Pokoknya zikir. Siapa sih ngomong joget-joget itu? Alhamdulillah. Yang penting hati jangan sampai tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran dari mulut kita sendiri. Saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen anak-anaknya solih-solihah. Gimana apa mboten? Sudah ngantuk belum? Jenengan kalau ngantuk nanti ngomong ya Bu. Jadi saya biar selesai. Sudah ngantuk apa belum? Belum. Berarti ini lanjut apa sudah? Mantap, Jos. Orang sini memang suka pengajian gini ya? Oh, Masya Allah. Biasanya kiai-kiai sini juga kalau pengajian juga sampai gitu. Iya, nggak selesai gitu. Ya Allah, pantas ya kiai-kiai gak dawa umure. Kok disiksa karo jamaah. Alhamdulillah. Jadi begini, kita cinta kepada Rasulullah. Terus untuk para kiai, para orang alim bagaimana? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerusnya para nabi. Ibarat kata Rasulullah ini aliran air yang jernih, para ulama ini adalah paralon. Paralon ya? Betul ya? Ibarat para ulama ini paralon.
yang mengantarkan air sumber jernih itu kepada jenengan semua agar kita bisa bebersih hati kita. Insya Allah yang hadir di sini semuanya masuk surganya Allah bareng-bareng bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Dan anak-anak kita jangan sampai tidak pernah membaca sholawat karena anak-anak melihat bagaimana orang tuanya berperilaku. Oh, ibuku setiap hari baca sholawat, dia akan ikut baca sholawat. Ngoten nggih Bu nggih? Alamate anak soleh. Oh, tahu ya? Oh tahu. Ini nih lagu ini. Sese tak tes dulu. Kaula cilek padha kapan ya iki Sunan Gresik Maulana apa lho Sunan Ampel Sunan ngeri Sunan kapal Sunan gaya deh apal Sunan lah terus gimana nggak masalah nggak hafal nggak dosa jangan merasa wah aku nggak hafal dosa bro nggak hafal nggak apa-apa yang penting baca Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim itu sholawat atau bukan? Bukan. Yang sholawat kan ya Rasulullah. Nah, sama alamate anak itu sholawat atau bukan? Bukan. Yang sholawat ya Rasulullah. Do you understand? Jadi jangan sakit hati kalau misalkan ada orang luar yang tidak tahu terus ngomong. Itu lagu apa? Alamatnya anak soleh itu bukan sholawat. Jawab saja, ya memang bukan sholawat. Yang bilang ini sholawat siapa? Yang sholawat kan ya Rasulullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Itu bukan sholawat. Ya memang bukan sholawat. Jadi nanti nek kula nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Jenengan ikut. Biar dapat pahalanya juga. Terus ya gak hafal gimana? Pahalanya sama. Podo. Orang Madura bilang podo apa? Pade. Jadi jenengan kalau misalkan ada yang ngejek, gak apal, gak apa-apa, pade. Pahalanya pade. Ya ngono lah pokoknya nggih. Ikut aja yang penting ya Rasulullah salamun alaih. Ngoten nggih? Ayo monggo diiringi ya. Grup sholawat apa namanya? Grup sholawat Al-Mahabharata. Oh, Al-Mahabharata. Kok sama Mahabharata piye to? Ini fotonya ini. Oh, ini foto apa? Oh, ini foto muslimatnya. Ya kok metenteng semua. Enggak ada yang senyum. Tapi ini jamaahnya yang mana? Muslimat ini jamaahnya yang mana? Oh, itu. Oh, ini. Ini wajahun maleh ini, tersenyum. Ini kayak orang banyak hutang. Oh ini fotonya pas belum cair. Belum cair apanya ayu. Alhamdulillah ya ini kepikiran nih banyak masalah. Ikannya digondol kucing. Yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kali Jogo Raden Sahid. Sunan Muria Raden. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif. Sholawat malih ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji wa tadayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami lagi ya Rasulullah salamun alaihi
atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami diwal karami Sunan Gresik kondang ilmu dagangan Sunan Ampel falsafah mahlimane Sunan Muria ngemu tradisine Sunan Kudus gede toleransinya Sunan Derajat bepali pitune Sunan Kalijo goyangane Sunan Muria ngemu tradisine Sunan Kudus gede toleransinya Sunan Gunung Jati politike ayo padha hop 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 eling salah aku nyanyi Sunan Muria ayo padha eling kok iso iku lho suarane metu ayo padha bengok eling saklawat eling sudah kantuk apa belum eling sak baleni mana ayo padha eling ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa taraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal jud wal karami diwal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa taraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal jud wal karami diwal karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Gimana ini sudah apa lanjut? Lanjut. Saya tuh tergantung jamaahnya bu. Jamaah lemes aku yo lemes. Eleng. Kalau jamaah semangat kan ya saya ya semangat. Biasanya kalau jamaahnya semangat minta pengajiannya lama. Biasanya gini. Asyani wa daraji afatayaji rotal alami uhalal judi wal karami diwal karami biasane biasa Hah? Apa? Oh ulangi moh eling aku wis ayo padha eling kok yo cek enake jenengan niku makanya kula ulangi lagi tapi tepuk tangan nggih janji sing tepuk tangan tak doakan bisa berangkat umroh yang nggak tepuk tangan tak doakan sandalnya pedot. Mau tepuk tangan nggih? Sebelum tak ulangi coba. Sekarang tangannya di tangan kanan diangkat. Kanan. Nah, yang enggak ngangkat tangan sandalnya hilang. Sudah angkat tangan. Kelihatan tangan saya enggak? Kelihatan. Coba. Sekarang tutup. Buka. Tutup. Enggak bisa kalau enggak bareng, harus bareng ya. Kalau saya bilang buka langsung. Ya, sekali lagi buka. Tutup. Buka. Tutup. Kak. Senam TK enggak. Ini cek asam urat. Angkat. Tutup. Buka. Kanan. Lu kanan. Kono. Ayo. Ya sudah, saya ikut jenengan biar enggak bingung. Angkat. Kanan. Nah, kiri. Kanan. Kiri. Nan. Nah, nanti gitu ya. Coba. Ya Rasulullah salam
Saya tadi bilang apa? Kanan, kiri. Jangan sak karepe dhewe. Bareng. Baleni mana ya? Coba kanan. Sebentar, aja diringi. Iso wong-wong iki ora iso. Yo. Ya Rasulullah salam. Nah, iku sik ono sing nyelempet burik ngin. Bareng, sik ngene. Coba. Ya Rasulullah sahri kanan, kiri. Nah, gitu ya. Awas kan. Ya, tanya sebelahnya gimana sih kanan? Ngono ae takon. Ayo, Bu, ayo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wal karami. Lebih tinggi malah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرام والكرام. Saya minta tepuk tangan ya. Kenapa kok ada yang gini? Apa? Oh, saking semangatnya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya yang tadi tak doakan bisa berangkat haji. Amin. Nanti kalau ditanya, Bu, sampean kok bisa berangkat haji? Iya, soalnya habis. Alhamdulillah. Dek, baju biru, kamu mau ke sini enggak? Mau ke sini enggak? Tak kasih sanggung. Jenengan tahu enggak, Bu? Semuanya gini, dia gini. Ya Rasul. Kamu baju putih sini. 2 orang ya? 2 orang. Pintar. Sini, ke sini. Ada mic lain nggak? Ada mic lagi? Mana? Oh ini. Cek. Volume ya, volume ditambah. Cek. Kamu namanya siapa, Nak? Adnan, Masya Allah. Nama panjangnya siapa? Muhammad Adnan Syarifuddin. Masya Allah, bagus namamu. Siapa yang ngasih nama, Nak? Hah? Gak tahu. Kamu nemu di kali paling. Ibu ikut datang ibu. Itu. Kalau panggil ibu apa? Umi, Masya Allah. Ayah ikut nggak ayah? Enggak, Di mana ayah? rumah. Di rumah. Kalau panggil ayahnya apa? Abah. Masya Allah, Bahrono Bahrene. Sini, kamu namanya siapa? Aski, nama panjangnya? Ahmadul Bashir Azaki. Hah? Ahmadul Bashir Azaki. Suara muntek tanah. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Zaki, kamu tadi kan lihat ibu-ibu itu semangat. Aski ya? Aski, lihat ibu-ibu semangat. Ya Rasulullah, kenapa kamu kok salah? Kamu semangat apa enggak? Coba dijawab, semangat apa enggak? Enggak. Kenapa enggak semangat, Nak? Kenapa, Nak? Lemes. Lemes. Udah makan belum? Belum makan ya Allah. Ibu ikut ke sini enggak? Ikut. Panggil ibu apa? Bunda, Masya Allah. Mana bundanya? Itu anakmu gorong mangan Bunda. Nak, ayah ikut gak ayah? Enggak, kemana? Kerja. Ayah, kalau panggil ayah apa? Ayah. Panda. Pegang. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa, Adnan? Ultraman.
Ultraman ki nyambut gawene apa? Coba aku tanya, yang menggaji Ultraman siapa? Gak tahu. Gak tahu. Pokoknya ngene. Ya. Pegang. Kamu cita-citanya apa nak ganteng? Apa Upin Ipin? Kamu cita-citanya apa sayangku ganteng? Damkar. Hah? Damkar. Damkar. Masya Allah, iki bener. Apa iki? Baleni mana ya cita-cita sing bener? Ayo cita-cita pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Tentara kok ngene? Sudah. Dua orang ini dengarkan aku ya. Adnan dan Aski. Pegang. Coba cek mic Adnan. Cek. Cek. Oh lah gaya nih. Cek. Oke. Dua orang ini setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 2, 200. Kalau 3, 300. Tergantung berapa yang bisa kamu jawab. Dengan syarat tidak boleh ada yang menduduhkan. Kalau ada yang mengasih tahu jawabannya, pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Makanya saya tuh sangat mengapresiasi anak-anak yang menjawab dari dirinya sendiri. Meskipun asbun, tahu asbun nggak? Asbun itu asal bunyi. Kayak ini tadi cita-cita jadi apa? Ultraman. Loh itu nggak apa-apa, saya sangat mengapresiasi. Tapi dia jawab dari hatinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Tidak diajari. Ya nak ya? Lemes. Habis ini makan. Seneng apa enggak? Dikasih sangu seneng apa enggak? Seneng. Seneng kok wajahnya lemes. Kalau dikasih uang rencana buat beli apa nak? Hah? Gak tahu. Enggak tahu. Tuk sego. Beli nasi. Ya. Kamu suka makan apa sih? Suka makan apa? Mic-nya kayak Adnan gini loh. Jadi jangan naik turun. Nah. Ya jangan di sini juga. Nih. Kamu suka makan apa? Suka makan apa? Ikan tongkol. Hah? Ikan tongkol. Apa itu? Oh, tongkol. Oh, kamu suka ikan tongkol? Sama, aku juga suka. Biasanya bunda masain nggak? Suka masain, bunda. Biasanya boleh sama bunda makan ikan tongkol? Boleh. Setiap hari? Enggak. Kenapa? Enggak setiap hari kenapa? Ya di rumah gak ada resepnya. Oh, di rumah gak ada resepnya. Oh, berarti masak ikan tongkol nunggu ada resepnya, nak. Sudah. Saknone Bu, makannya lemes. Ya Rasulullah. Ini loh temanmu tadi Adnan tak lihat di bawah. Ya Rasulullah, kamu. Adnan, kamu kelas berapa sekarang? 4. Hah? 4. Oh enggak nyala. Cek. Ini Amit, coba. Kamu kelas berapa sekarang nak? 4. Wow, Masya Allah. Ngaji nyampe jilid berapa ngajinya? 4. Kamu ngajinya nyampe jilid berapa? Jilid 6. 6, Masya Allah. Bob. Kok lemes sih? Kamu biasanya sama bunda sehari disangoni berapa? Dikasih sangu berapa? 7.000. 7.000. Itu sekolah tok? Apa sama ngaji? Enggak, sekolah tok. Ya Allah makannya lemes. Itu biar kamu nggak jajan terus 7.000 tuh udah banyak itu dibagi. Oke, siapa dulu yang mau jawab pertanyaan? Adnan apa Aski? Aski. Adnan. Aski. Sudah. Nan. Sekarang Adnan kelas berapa? 4. Kamu? 2. Kamu dulu. Adnan. Pertanyaan pertama. Ada cara agar hati tidak berkarat. Ada berapa Adnan? Tenang. Meskipun nggak bisa nggak apa-apa, nanti tak cocokin sama umur kamu. Jangan ada yang Adnan, ada berapa sayangku? Ada berapa nak ganteng? Nggak apa-apa Nan, nggak bisa nggak apa-apa kok.
2. Ada 2, apa saja? Juga tahu. Juga tahu. Kan tadi udah tak ini. Wis tak ganti pertanyaannya. Adnan. Wis gak apa-apa lah. Rukun Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Gak jadi. Ada yang itu. Makanya ojo ditudokno. Gak usah bengok. Ojo sok pinter sampai niku wis meneng-meneng. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kasih yang gampang. Doa mau makan. Gampang. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kudune doa makan iku iki lemes. Ayo. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 1. Biarkan dia menjawab sendiri. Alhamdulillah. Iki apa sih melorot tadi lonone? Tak tambahin 100.000 lagi buat kamu. Pegang. Hadap sana. Jangan lupa minum larutan. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Tak tambahin 1.000 paneh bareng. Nan, seneng nggak? Hah? Banget. Masya Allah. Buat beli apa sayang? Gak tahu. Harus tahu. Buat beli apa? Uang yang aku kasih tidak boleh buat top up game. Ini haram, ya. Uangnya Ya udah buat beli-beli. beli apa, Nak? Makanan boleh. Kamu suka makanan apa? Iki apa sih nyenceng apa kamu? Nah, suka makanan apa sayangku? Kayak ini loh, kamu kesukaannya apa? Jawab. Sosis bakar. Loh, ganti. Mau cari ikan tongkol. Kamu kesukaannya apa sayangku? Bisa dap. Hah? Bisa dah. Oh, ya wes, boleh buat beli sekardus, boleh. Kamu pokoknya beli makan, beli baju, boleh, beli apa aja boleh. Asalkan jangan top up game, oke? Tak kasih larutan cap kaki 3. Waduh. Semoga jadi anak soleh. Amin. Yes. Makasih. Sama-sama. Enggak saling. Ayo gantian kamu. Duh. Gimana sih kacong. Oh tapi Bu, jenengan harus mengapresiasi anak-anak yang sudah maju. Kelas 4 berani maju. Saya pernah, maksudnya ngapunten anak-anak gini loh, kok ribet ngombe kok. Ayo kamu, sudah siap? Sudah. Tak kasih pertanyaan ya buat kamu. Gampang apa susah? Gampang. Sebutkan 10 malaikat Allah. Tak kasih ini ya, Jibril. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jibril. Mikail, pinter. Gak apa-apa, jawab aja. Lagi dari awal, yang tegas. Jibril. Pinter. Mikail. Pinter. Supri. Selamat. Ya sudah, doa mau tidur. Allahumma ya wa bismika abud. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismika Allahumma ya wa bismika abud. Asli. Buat beli apa nak? Buat beli apa sayangku? Jajan. Hah? Jajan apa? Sosis bakar. Gak jadi ikan tongkol, gak jadi. Kenapa kok gak jadi ikan tongkol? Soalnya di rumah nenek. Hah?
Soalnya ikan tongkolnya di rumah nenek. Oh, soalnya ikan tongkolnya di rumah nenek. Oh, biasanya yang masak nenek. Ibu, ya ibu nggak masak ibu? Pernah. Pernah, bunda. Enak mana? Bunda sama nenek? Nenek. Gak boleh kamu itu. Bundamu tuh masak dengan cinta loh. Kamu anak saudaranya berapa saudaranya? Gak tahu. Saudaramu itu loh berapa? Saudaramu. Anaknya ibu. Apa? Keretan. Gini. Kamu punya adik enggak? Enggak. Punya kakak? Punya. Berapa? Satu. Berarti anaknya ibu ada berapa? Dua. Oke, kakakmu cewek apa cowok? Cewek. Ikut ke sini. Ikut. Mana kakakmu? Oh, itu kakaknya. Ya, kakakmu lo semangat senyum. Kamu lo kayak orang sedih. Kenapa kamu punya masalah, Tanah? Ada masalah, Tan? Enggak. Terus kok lemes kenapa? Enggak tahu tiba-tiba lemes. Ya sudah enggak apa-apa. Wes, 100.000 lagi buat kamu. Mau berapa lagi? 100, wes, gak tambah lagi. 1 apa 2? 1. Lihat wajah ibumu. Lihat wajah bundamu. Mau 1 apa 2? 2. Kamu kenapa? Ibumu mendelik ya? 2. Oke. Ya wes, 100.000 lagi buat kamu. Kamu tadi kan katanya udah jilid 6. Berarti surat pendek sudah hafal. Al-Kafirun. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma Keliru. Ya. a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abidun. Wala ana abidu ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Wala. Ping piro, jane ping piro. Baleni maneh. Kul ya, yuk. Kul ya ayyuhal kafirun. La ta'budu ma ta'budun. Wala ana abidu wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Wala. Ya wes. Gini, kamu kenal sama aku enggak? Kenal Di mana? Kenal di mana kamu? di TikTok. Di TikTok. Oh, biasanya lihat di TikTok. Siapa sih namaku siapa? Milaila. Oh iya. Biasanya kalau lihat di TikTok apa? Pengajian apa sholawatan? Sholawatan apa? Kamu yang bisa apa? Yang bisa? Gak ada yang bisa. Kamu bisa lagu ini enggak? Bapakku eno bisa enggak? Coba. 1, 2, 3. Bapakku NU, ibu muslim. Lho iku iso. Ayo, lanjut no. Kok 1.000 langsung. Yo, bapakku NU, ibu muslimat. Kang Mansur. Kang Mansur siapa? Kang Masku Ansor yo. Kang Masku Ansor Bayu Patayan.
NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkah. Berkata kondi. 100.000 buat kamu. Kayak tadi, kayak tadi ya, kayak si Adnan ya. Kalau mau 100.000 lagi bilang, jangan lupa, bahasa Jawa ya. Ojo lali ngombe larutan cap sekel telu. Gak bisa, Gak bisa bahasa Jawa. Ya sudah, bahasa Madura. gak bisa. Apa? Kalau Madura jangan lupa apa? Ayo, cek kelepain, nginom, larutan, cap sokodela. Ya. Cok, ya. 1, 2, 3. Cok, kelain. Apa? Ya, ayo coba. 1, 2, 3. Gak bisa, Kamu gak bisa bahasa Madura, nak? bisa dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Yuk. Cok, apa? Cek, kelepain. Yuk, 1, 2, 3. Cek lopain, Nginom. nom, Larutan. larutan, Cap sokodela. cap sekot telok, Kok cap sokodela? Cap sokodela. cap sekot telok, Cap kaki 3. cap kaki 3. Oke, 100.000 buat kamu. Mana? Itu diambil. Nah, tak kasih larutan cap sokodelo. Nih. Alhamdulillah. Semoga jadi anak. Lemes banget. Belum makan sosis bakar. Nah ya, semoga jadi anak yang soleh dan cita-citanya tercapai. Dan apalagi semua orang tua pasti menginginkan anak yang soleh-solehah, menginginkan anak yang bagus, menginginkan anak yang baik, anak-anak yang senantiasa bisa membanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu bisa dilihat itu menyenangkan mata. Karena begini ya, orang tua itu kan seringkali lupa bahwa anak itu perlu pendidikan yang ya kayak wong akeh hutang. Lemes banget. Tapi dia sudah berani maju. Semoga jadi anak soleh. Amin. Yang ada di sini juga putra-putrinya soleh-solehah. Anak-anak kita semoga selalu menjadi qurrata a'yun, dipandang menyenangkan. Bi barokatil Fatihah. Yang doa siapa? Tolong untuk tidak mengangkat bokong sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Setelah ini akan ada kardus berjalan, tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Langsung wajahnya berubah. Oke, semoga kita semua jadi orang-orang yang dermawan. Satu lagu, kardus berjalan, monggo. Monggo Bu. Monggo, petugas panitia yang mana? Monggo, ayo pergerakannya. Panitia maju. Monggo, panitia, jalan yuk. Nggih. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumanjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشفنا الشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كفي يا وافي يا حميد يا مجيد اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Al-Fatihah untuk anak-anak kita semuanya, semoga keturunan kita diberikan keturunan yang soleh-solehah. Sekalian minta doa untuk adik Ilmi Mufidah, semoga dijadikan anak yang solehah. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bapak Ibu yang Allah hormati, semoga pertemuan kita menjadikan pertemuan yang barokah. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Saya tutup al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.